Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyudhhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasanah makisina fihi abada wa yudhhira alladzina qalu taqatallahu walada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada pagi hari ini bisa terbangunkan dari tidur kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ketaatan, yaitu sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan majelis ilmu. Alhamdulillah, subuh ini sebuah nikmat yang sangat luar biasa kalau kita syukuri Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menambahkan nikmatnya untuk kita dan kita dapat memanfaatkan nikmat itu untuk kebaikan di dalam kehidupan kita. Amin. Salawat dan juga salam tidak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan suasana kepada kita dan kita dapat mengikutinya sampai dengan pagi hari ini. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu, kita akan mempelajari Al-Hadis Ar-Rabi' wa Salasun, yaitu 34. Hadis ke-34 Arba'in An-Nawawiyah. Judulnya menyingkirkan kemungkaran. Menyingkirkan kemungkaran. Hadisnya kalau itu Bapak Ibu sudah habil, karena hafalnya jadi habil, hafal sekali ya. Karena ini sejak SD mungkin sudah pernah kita dengar dan selalu kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Rawahu Muslim. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran, barang siapa melihat di antara kalian itu kemungkaran. Kemungkaran itu berarti ya, keburukan, kejahatan, kemaksiatan. Kalau di dalam ayat Al-Quran itu, munkar itu sesuatu yang dapat menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang munkar itu sesuatu yang dapat menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah kamu merubahnya atau kamu mengingatkannya itu dengan tanganmu. Tangan di sini bukan berarti kemudian terus ditoplak, dicubit atau dipukul, tidak. Tetapi dengan kekuasaanmu atau dengan posisimu atau sesuai dengan statusmu, jabatanmu. Jadi kalau di sini sebagai kepala desa, ya berarti ketika dilihat sesuatu yang munkar, maka hendaknya kepala desa yang memiliki kewenangan di desa itu bisa mengingatkannya. Fakir lam yastati, kalau tidak bisa dengan kekuasaan yang dimiliki, karena memang kalau kemungkaran itu berisiko. Kalau yang makruh itu aman. Makruh itu suatu perbuatan yang dapat mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dari munkar. Munkar kemudian makruh. Jadi kalau makruh itu mendekatkan, kalau munkar itu menjauhkan. Nah, kalau munkar ini berisiko, maka dibutuhkan orang-orang yang berani. Dibutuhkan orang-orang yang berani. Kalau makruh, mungkin semua orang bisa dan berani. Maka gitu. Kalau makruh itu acak-acak kebaikan itu semua bisa dan semuanya berani. Tapi kalau munkar ini pikir-pikir istilahnya. Tetapi apapun karena ini perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah, bahwa ketika kita melihat sebuah kemungkaran harus mau tidak mau,
harus mau tidak mau untuk mengingatkannya, meskipun tidak secara langsung. Bisa jadi kita meminta pertolongan orang lain. Nah, memang resikonya tinggi, ya wis lapor ke Pak Polisi, lapor ke Pak Tentara, aman kan? Karena mereka yang memiliki kewenangan untuk kemudian bisa mengambil resiko tersebut. Kalau kita kan bisa menanggung, tapi kalau TNI Polri kan memang menjadi tugasnya mengingatkan dan berani untuk menanggung resiko. Tapi kalau statik stabilisasi, ya kalau tidak bisa, maka dengan nasihat, stabilisasi dengan lisannya. Ya kalau bisa dinasihati, kalau bisa diberikan pengertian, kalau bisa diberikan pemahaman, kesadaran, dan lain sebagainya. Ya jelas dengan lisan kita. Kalau tadi dengan kekuasaan yang dimiliki, yang kedua adalah dengan lisan. Jadi hadis ini termasuk tahapan bagaimana kita mengingatkan terhadap kemungkaran. Yang pertama dengan niat, kekuasaan, stabilisasi, fakir dan statik. Kalau juga dua cara itu tidak bisa, fakir bihi, maka dengan hatinya. Hati itu berarti ya ditunggangi. Moga-moga si fulan sadar. Moga-moga si fulan bali ana dalan kan bener. Padahal tidak ada lima, tetapi itu selemah-lemahnya iman. Maka kalau bisa mengambil dengan cara yang satu biyadihi, ambillah. Kemudian kalau tidak bisa, stabilisasi dengan lisannya. Nah kalau sudah terpaksa tidak ada jalan yang lain, pun ditunggangi mawon. Tetapi perlu diketahui pada hari ada abul iman, tetapi itu selemah-lemahnya iman. Nah sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, manakah hal-hal yang mungkar itu? Apa contoh-contoh kemungkaran itu? Apa bagaimana? Ya biar kita tahu, karena hadisnya ini cuma ini kan ya, dan hadis ke-34 ini saja. Kemungkaran, kalau mau contohnya mencuri, merasani, terus ngerasani, apa boleh? Nah, itu dalam model. Banyak ya. Jadi kemungkaran itu bisa permusuhan, bisa asusila, kemudian kebencian, balas dendam, iri, dengki, serai, bakhil, boleh masalah. Saya kira Bapak Ibu sudah sangat paham yang disebut dengan kemungkaran. Yang jelas kemungkaran itu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu berarti kemungkaran, karena mungkar itu definisinya, pengertiannya kan sesuatu yang dijauhkan dari Allah. Berarti semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu adalah sebuah kemungkaran. Karena kalau kemungkaran itu dilakukan atau hal yang dilarang itu dilakukan, maka pasti akan jauh dari rahmat Allah, jauh dari kasih sayang Allah, jauh dari perintah Allah. Maka perlu diingat Bapak Ibu, para sekalian, bahwa sesuatu kemungkaran ini intinya harus kita ingatkan. Jadi kalau ada di antara teman-teman kita, di antara saudara-saudara kita, ada di antara siapa saja melakukan kemungkaran, ini mau tidak mau sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya untuk kita ingatkan. Ini intinya. Kenapa demikian? Karena kalau tidak diingatkan, kemudian Allah nanti murka. Kemudian Allah nanti murka dengan kemungkaran yang membiasa. Artinya sudah terbiasa kemungkaran itu ada di suatu tempat dan tidak diingatkan, maka kalau Allah nanti sudah murka, maka semua yang ada di dalamnya atau di dalam masyarakat itu akan terkenai azab ataupun siksa dari Allah. Maka jadi kalau kemungkaran itu sampai tidak diingatkan dan kemudian menjadi kebiasaan, Allah subhanahu Allah bismillah urusannya DWI, tidak boleh. Jadi sebagai umat Islam sesuai dengan syariat yang diperintahkan. Kalau punya sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada pada perintah Allah dan Rasulnya harus diingat. Dan kalau tidak, ketika nanti Allah murka, maka semua masyarakat yang ada di dalamnya akan terdampak dari azab atau siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau oke? Nah, mungkaran tadi. Nah, kemudian caranya bagaimana? Biar
Fa'ilam yastatif fabilisanihi, fa'ilam yastatif fabiqalbihi. Di dalam kehidupan kita ini hanya ada dua, kebaikan dan keburukan, baik dan buruk, makruh dan munkar. Jadi itu sudah menjadi sunatullah bahwa di dalam kehidupan dunia itu selalu dan senantiasa berpasang-pasangan. Ada makruh, ada munkar, ada baik, ada buruk. Sebagai seorang yang mengetahui tentang sesuatu yang baik, maka harus dilakukan. Jadi kalau ada sesuatu yang baik, harus didorong, kemudian harus dijaga, harus dilakukan, harus dirawat. Itu sesuatu yang baik. Contoh kebaikan apa? Majelis ilmu. Majelis ilmu ini sesuatu yang makruh, hal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, maka harus dilakukan oleh individu-individu kita. Harus dijaga, harus dirawat, terus didorong. Apa boleh? Disupport. Nah, perlu ada bak ini, anak sopone, saya katakan anak tong saya, anak tong saya. Masya Allah. Terus ngaji, gitu ilmu, kontennya, mulai kan? Masya Allah. Terus kalau terus turun. Itu kayak Bapak Ibu. Nah, ini kosakata yang ada ini adalah yubayjir. Yubayjir niatnya berubah. Adalah ini yang paling lemah atau selemah-lemahnya. Nah, kemudian terjemahannya adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka tolaklah dengan hatinya. Jadi hati itu menolak kemungkaran. Jadi menolak dengan hatinya, dan hal tersebut adalah selemah-lemah iman. Jadi kemungkaran itu harus ditolak. Dan hati pasti akan menolak yang namanya kemungkaran. Yang diterima adalah sesuatu yang makruh. Kemudian kandungan hadisnya menentang pelaku kebatilan dan menolak kemungkaran adalah kewajiban yang dituntut dalam ajaran Islam atas setiap muslim sesuai dengan kemampuan dan kekuatan. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi pelaku kebatilan itu harus ditentang, menentang pelaku kebatilan. Jadi barang siapa melakukan kebatilan, barang siapa melakukan kemungkaran, barang siapa melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, ini harus ditentang. Harus ditolak, harus ditolak. Jangan sampai kemudian sesuatu yang batil atau yang mungkar itu disokong, didukung, disupport. Jangan seperti negara-negara yang memusuhi Islam. Salah satu contohnya Israel, yang sampai saat ini masih terus melakukan penyerangan atau penghancuran terhadap Palestina atau Gaza yang sering kita dengar. Itu kemudian terus didukung. Ada yang mendukung kemungkaran itu? Ternyata ya ada. Amerika mendukung. Ini boleh. Inggris. Mana lagi? Banyak negara-negara. Ternyata kemungkaran itu pun didukung oleh sebagian negara atau masyarakat lainnya. Nah, ini ada perbaikan. Kenapa kita dukung? Jadi kalau ada perbaikan kita dukung, kalau ada kemungkaran harus kita tolak, kita tentang. Maka dia baik, oke. Jadi jangan sampai kita bersikap sebagaimana negara-negara pendukung daripada Israel sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, itu terhadap kemaksiatan termasuk di antara dosa besar. Nah, kalau kemudian ada kemungkaran, ada kebatilan, ada kemaksiatan, kok kita rela, kita mendukung, kita menerima, kita oke-oke saja, termasuk dosa besar. Jadi terhadap kemaksiatan itu, yang memang nggak boleh kita ridho, harus kita tolak. Kemaksiatan harus kita tentang, kita tolak, kita tidak mau. Karena kita tahu syariat Islam. Kalau sampai kita mendukung kemungkaran, itu termasuk dosa besar. Yang kedua, kemudian yang ketiga, sabar menanggung kesulitan. Jadi terhadap kesulitan Bapak Ibu adalah seorang mukmin harus sabar dan ikhlas. Contoh ketika kita sedang diberi sakit, kita sabar menerima ujian itu. Dan kita ikhlas, ya Allah saya ikhlas dan saya sabar atas apa yang Engkau beri kepadaku dari sakit yang saya rasakan hari ini. Maka ini nanti dapat menghilangkan dosa-dosa yang ada pada diri kita. Oke, Bapak Ibu. Jadi kalau kita ini seorang mukmin, kemudian diuji oleh Allah dan kita sabar serta ikhlas. Oke. Karena memang itu ada kebaikan yang Allah simpan, tetapi kita tidak
Kalau kita sabar, kita ikhlas, maka itu menjadi salah satu penebus dosa, mengurangi dosa-dosa yang ada di dalam diri seorang mukmin. Maka harus sabar. Amal ma'ruf nahi munkar, dan amal ma'ruf nahi munkar, termasuk amal ma'ruf nahi munkar ini juga membutuhkan kesabaran. Kata saat tadi ini perlu kesabaran apa betul? Perlu. Sholat itu perlu kesabaran betul? Perlu. Belajar Quran perlu kesabaran betul? Perlu. Infak dan sedekah perlu kesabaran betul? Perlu. Ternyata sesuatu yang baik itu juga diperlukan sebuah kesabaran. Tidak hanya kesulitan, tidak hanya musibah yang kita harus sabar, tetapi di dalam hal kebaikan pun kita juga harus terus bersabar. Artinya istiqomah melaksanakan kebaikan-kebaikan yang sedang kita lakukan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, kita ini hidup di sebuah komunitas yang terus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau alhamdulillah kita ini hidup di komunitas masjid lah. Alhamdulillah, karena masjid adalah sebaik-baik tempat, pasar adalah sejelek-jelek tempat. Makanya ibu jangan lama-lama harus pergi ke pasar. Lagi Pak, kecuali memang berdagang. Kalau berdagang ya dari awal, dari buka sampai tutup. Tetapi kalau membeli, maksud membeli produk harus berbeda. Nah itu. Kecuali menjual memang ya mestinya dari pagi sampai dengan sore atau waktu yang berlaku di tempat tersebut. Terus kemudian yang keempat, amal merupakan buah dari iman. Amal itu buah daripada keimanan kita. Jadi kalau kita ini mengaku sebagai seorang mukmin, maka harus mewujudkan keimanan itu dengan amal soleh. Kalau kita beriman kepada Allah, maka kita harus melaksanakan apa yang menjadi perintah iman tersebut. Jadi kalau kita seorang mukmin, buah dari keimanan kita ini adalah menolong orang lain. Buah dari keimanan kita adalah membantu orang lain. Buah dari keimanan kita adalah membantu menyelesaikan kesulitan orang lain. Wujud daripada keimanan kita, ada saudara kita berutang, kita ngasih. Karena begitu. Wah, kita itu nasi deh, kayak gitu. Nah, dia aneh, mau nonton nyawa ya, ribut itu. Amal merupakan buah dari iman. Jadi iman itu harus diwujudkan dalam perbuatan. Jangan sampai iman itu ya sekedar iman, tidak boleh. Artinya amanu wa amilus sholihat. Jadi di dalam beberapa ayat itu amanu wa amilus sholihat. Maka meninggalkan kemungkaran juga merupakan buah dari iman. Contoh ada judi di jalan. Apa yang kita lakukan sebagai seorang mukmin adalah menyingkirkan judi tersebut. Di jalan raya ada batu. Yang kira-kira kalau batu itu tidak kita singkirkan, ada orang hebat bisa jatuh mamanya. Maka batu itu harus kita singkirkan. Yang nomor 5, mengingkari dengan hati diwajibkan kepada setiap muslim. Jadi kalau ada kemungkaran, ada kebatilan, ada kemaksiatan, maka hati kita harus mengingkari. Meskipun secara otomatis hati itu akan mengingkari kemungkaran-kemungkaran atau keburukan-keburukan, kejahatan, kemaksiatan. Hati itu pasti akan mengingkari. Dan mungkin hati kok menerima kemungkaran dan mungkin menerima kemaksiatan dan mungkin. Karena hati itu menjadi sumber dari segala sumber. Sedangkan pengingkaran dengan tangan dan lisan berdasarkan kemampuan, menang sakit. Jadi kalau punya kuasa kebetulan bisa ya lakukanlah. Kalau kemudian bisa menasihati, bisa mengingatkan, ya ingatkanlah, nasihatilah dengan lisan kita. Jadi itu Ibu. Kemudian yang terkait dengan ayat Al-Quran, Quran surat Al-Imran ayat 104 yang ini sudah biasa panjenengan juga dengar, bahkan saya mungkin panjenengan hafal semua, karena ini menjadi apa ya, sesuatu yang selalu disampaikan di kalangan organisasi Muhammadiyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruh, menyuruh kepada yang makruh dan mencegah dari yang munkar. Jadi kita diperintahkan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Imran 104 untuk mencegah dari yang munkar, sesuatu yang munkar, sesuatu yang batil, sesuatu yang dilarang. Dan kalau kita bisa melakukannya, Bapak Ibu, termasuk mereka lah orang-orang yang beruntung, termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi ayat ini merupakan ayat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita orang-orang mukmin untuk terus mendorong, mengajak agar masyarakat ini menuju kepada yang makhluk, menuju kepada kebaikan, menuju kepada sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang
kedua mencegah dari yang munkar. Jadi kalau kita nanti melihat di antara masyarakat kita melakukan kemungkaran, ya ini yang harus kita cegah. Dan kalau itu kita lakukan, kita akan jadi orang-orang yang beruntung. Ma'ruf segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah, sedangkan munkar segala perbuatan yang menjauhkan kita dari Allah. Kemudian 110 Al-Imran. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab bila kana khairan lahum minhum mu'minuna wa aktsaruhum fasiqun. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Maka amal ma'ruf itu menjadi dakwah setiap individu mukmin. Jadi kita ini, masing-masing kita ini punya satu kewajiban berdakwah. Berdakwah tentang apa? Amal ma'ruf nahi munkar. Maka termasuk visi-visi dan tujuan gerakan Muhammadiyah adalah dalam rangka untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Termasuk di 104, 110 Quran surat Ali Imran. Dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab itu beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka orang-orang fasik. Berarti Bapak Ibu, dari jumlah penduduk dunia ini, dari jumlah penduduk dunia ini, mana yang lebih banyak? Apakah mereka yang beriman? Apakah mereka yang berbuat fasik? Itu tuh. Dari jumlah populasi manusia di dunia ini, mana yang lebih banyak? Mereka yang beriman atau mereka yang berbuat fasik? Sudah jelas ayatnya. Di antara mereka ada yang beriman. Berarti cuma ada yang beriman. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Jadi kalau ada pertanyaan, mana yang banyak antara manusia yang ada di dunia ini yang beriman dan tidak beriman, itu yang lebih banyak. Mudah-mudahan kita termasuk yang beriman dan istiqomah di dalam keimanan kita. Kemudian Al-Qur'an 45, "Qul ma'ruf ya ilaika minal kitabi wa aqimi shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Bagaimana untuk menghilangkan munkar atau fahsya dan munkar? Untuk menghilangkan kemungkaran itu salah satunya dengan cara apa, Bapak Ibu? Di sini Al-Qur'an 45 menyebutkan dan dirikanlah sholat karena sesungguhnya sholat itu mencegah dari fahsya dan munkar. Maka mestinya karena kita ini sebagai orang-orang yang selalu mendirikan sholat, mestinya jauh dari kemunkaran. Karena salah satu akhir daripada sholat kita adalah mencegah fasad dan munkar. Jadi kalau kita ini sholat, orang-orang yang selalu mendirikan sholat, mestinya yang ada itu hanya kebaikan, dan jauh dari kemungkaran. Maka Bapak Ibu selalu kita evaluasi di dalam hidup kita sehari-hari. Karena kita ini sholat 5 waktu sehari semalam, maka mestinya sehari semalam itu pula kita jauh dari kemungkaran. Baik kemungkaran yang secara langsung, tidak langsung, dengan tangan, dengan mata, dengan telinga, dengan seluruh anggota badan kita. Waladzikurullahi akbar. Dan ingat kepada Allah itu adalah lebih besar. Artinya sesungguhnya mengingat Allah atau sholat. Di peluang di sini artinya adalah sholat adalah lebih besar utamaannya dari ibadah-ibadah lain. Yang terakhir, Luqman 17. Ya bunayya aqimi sholata wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Hai anakku, ya bunayya aqimi sholat, dirikanlah sholat, wa'mur bil ma'ruf, dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, wa nahy 'anil munkar, dan cegahlah dari perbuatan yang munkar, wasbir, dan bersabarlah 'ala ma asabaka, terhadap apa yang menimpamu, inna dzalika, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita senantiasa dilindungi dan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kehidupan kita ini betul-betul kehidupan yang dapat menuju kepada hari akhir atau surga Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.